Semua thank you for attending the session. Mungkin yang belum kenal, aku kenalan dulu. My name is Felix from Oxford International. I'm basically in charge of Indonesia market. Jadi memang kalau udah yang pernah ikut training sebelumnya, program kita lumayan banyak. So ya, UK education provider. So we have a lot of programs, mulai dari foundation program, and the international year one, master program, maupun program yang hari ini kita akan bahas, which is our new program yang namanya Professional Diploma Adult Social Care. Oke. Program ini lumayan unik karena kita the only provider so far yang punya langsung link ataupun skill learning di UK, di mana setelah program ini basically nanti student kalian itu bisa langsung masuk ke job field dengan related field yang mereka udah ambil ya. Jadi contohnya in this case mereka bisa kerja sebagai adult professional care di UK. Oke, so without further ado, aku akan mulai presentation-nya. Mungkin nanti kita akan open juga Q&A at the end of the presentation. Jadi kalau teman-teman, if you have any question, nanti boleh keep it to the end. Nanti kita bisa discuss lebih lanjut lagi. Oke? What would I say to someone considering a career in adult social care? The first thing I would say is do it. What would I say to someone considering a career in adult social care? The first thing I would say is do it. It is very rewarding. What's really exciting about social care as a career is the diversity of colleagues working in the sector. And if you want to grow, develop, and nurture and learn from different cultures, different individuals, this is the place to come. I fell in love with it because there was always something for everyone, and the culture is one that is very inclusive and very forward-thinking. They are very welcoming. They are making sure that people feel valued. You make a change in people's life. Sometimes you're the only person that they see in the day. Even though, yeah, we are caring for someone, it is a serious job. Some of the people that I go into are like my best friends. The most rewarding part is when you get a client say to you, "Are you coming back? I like you coming in." It's not just a job. You really support each other on a level that I've never found in another job. You form that deep connections with people and you really care. You're never alone. You get to work with just such a huge range of different people who bring a real variety of life experience and professional experience, different skills. So it's a really great place to work with others and feel like you're making a difference. The working environment for me is absolutely fantastic. There's so much learning and sharing and offers for help. For me, the last 2 or 3 years, whilst I've been actively involved in adult social care, have really been my happiest. Oke, jadi itu salah satu video kurang lebih seperti apa ya Adult Social Care Program ini. So in essence, basically program kita adalah sesuai namanya, so we are Professional Diploma Care. Jadi ketika student kalian nanti doing this program, mereka akan ambil program yang namanya Diploma Level 3 in the UK. So Diploma Level 3 ini we have couple of intakes. It's really interesting. Bisa dibilang intake kita itu setiap 2 bulan ya. So September, November, Januari, Maret, dan Mei itu adalah intake yang terdekat untuk tahun ini sampai tahun depan. Basically the tuition fee is very affordable. Untuk program ini hanya di sekitar 14.000, dan student nantinya bisa dapat juga apply yang namanya scholarship. Kita ada partial scholarship which is pretty interesting. Scholarship kita tuh up to 6.000. So student feel free to apply for the scholarship once mereka pass the interview. Oke. Nah, ketika proses application ini ada sedikit do's and don'ts. Basically application-nya lumayan straightforward. So you just have to upload all the documents. Jadi mulai dari background education, lalu kita akan butuh some sort of like CV, kita akan butuh IELTS juga ya. Di sini IELTS-nya itu kita akan butuh UKVI. Oke, so UKVI IELTS. Lalu kita akan butuh some sort of like deposit juga ketika untuk apply prior to the interview. Oke. Nah, untuk program ini
memang setelah documentation lulus ya ataupun lolos seleksi, kita mengharuskan student untuk doing interview, which is part of the application process. Tapi don't worry, nanti kita akan guide the student before the interview, karena basically kita udah ada set list of question. Nanti aku akan kasih lihat ke teman-teman apa aja kira-kira yang biasanya ditanyain sama interviewer. Okay, but basically the program is pretty simple. It's a clear path to gain employment, especially in the UK. Mungkin teman-teman udah familiar sama program diploma seperti ini in many other countries. Mungkin seperti Australia ataupun in Canada, tapi in UK it's quite new. Jadi ini adalah program yang lumayan baru karena in previous year atau tahun-tahun sebelumnya program untuk adult care ini hanya di-open untuk local student ataupun orang-orang home student. Oke. Nah, karena mereka butuh tenaga kerja yang lebih banyak, mereka baru aja recently open program ini untuk international student. So I think it's a good experience, especially buat student yang mau langsung gain real world experience dengan durasi yang singkat melalui diploma ini. Oke. So ada skema di bawah, basically kita accept student mulai dari high school. Ya, jadi kita nggak perlu student complete like bachelor. So as long as studentnya udah complete high school, studentnya itu bisa berangkat ya. Kita ada minimum age-nya itu harus 17 tahun. Ya, jadi kalau bisa pas nyampe di UK-nya itu udah harus 17 tahun. Oke, to be eligible for the program. So basically syaratnya lumayan simple. As long as your student complete high school, mereka udah bisa langsung enroll to this program. Oke. Nah, program ini nantinya cukup singkat ya, hanya 9 bulan aja programnya. So just like other diploma program, program itu biasanya di bawah 1 tahun ya. In this case, our program is only 9 months, di mana nanti student kalian akan roll over atau melalui 3 term, basically. Di term 1, student akan belajar semua mandatory program, jadi dia akan ambil sekitar 15 core skills ataupun yang namanya care standard units yang harus diambil. Lalu di term 2 biasanya student akan dapat yang namanya induction atau yang namanya face to face placement ya. Jadi nanti student akan melalui some sort of like internship di term kedua, di term kedua dan juga ke term ketiga. Oke, di term ketiga itu student akan ngambil yang basically 12 minggu ya. Jadi ini udah memang di-prepare dari Oxford International di mana nanti student akan benar-benar ditempatin ya. Jadi ditempatin di home care provider ataupun di hospital atau semacam rumah jompo kalau di UK. Oke. So ini ada beberapa organizer, provider yang basically nanti student boleh pilih juga, oke, during the term 3. So basically student hanya akan belajar 3 term ini. Nah, once student lulus, nanti mereka itu bisa langsung apply to subskill visa dan mulai bekerja. Oke. Nah, ini adalah modul yang akan diambil. So during the first 2 terms, student akan ngambil modul mulai dari awal. So that's why in this case kita nggak butuh student yang misalnya punya pengalaman di bidang nursing atau student yang misalnya udah pernah kerja di hospital ya. Jadi kita terima basically student from any background ya. So regardless student kalian mau backgroundnya bisnis atau misalnya studentnya udah kerja di kantoran and then they wanna try something new, kita lumayan open untuk opportunity itu. Oke, student akan diajar basically dari awal sampai akhir until mereka expert di adult care ini. So the placement, basically, student itu nanti akan dapat yang tadi kita udah lihat ya, di akhir term 1 dan term 2 itu ada yang namanya placement, di mana nanti student akan ngambil real world experience, di mana ini akan membantu mereka some sort of lab placement sebelum mereka ke job yang aslinya after the course. Oke. Nah, prospek di UK itu lumayan menjanjikan untuk adult social care karena kebetulan program kita itu masuk ke subskill visa di UK. Oke, jadi kita masuk ke some sort of like skill yang memang di demand di negara UK. That's why untuk employment salary kita bisa lihat di sini
average income buat student yang baru graduate atau fresh graduate itu lumayan tinggi ya. Jadi di angka sekitar 23.000 per tahunnya. Ini adalah angka minimal untuk fresh graduate diploma student. Oke. Nah, dengan kita consider tuition fee-nya hanya sekitar 14.000, I think this is a really good opportunity buat student yang memang fokusnya they wanna earn back setelah mereka ambil program diplomanya. Oke. Nah, another good thing about our program adalah kita bisa guaranteed full employment untuk student. Ya, so sesuai yang ada di sini, what happens if student doesn't secure any employment? Nah, kalau student kalian itu nggak dapat employment setelah programnya, kita akan refund full tuition fee-nya. Oke, so this is a really good program karena belum ada program sejauh ini in the UK especially yang guaranteed student employment dan kita bisa refund tuition fee-nya just in case student nggak dapat job. Oke, karena so far kita belum pernah ada kejadian dan karena memang we work with a lot of adult care provider, jadi kita mau selalu make sure kuota student kita itu, kuota job kita itu selalu melebihi total student yang kita punya. Oke, that's why memang kita bisa giving out this guaranteed money back program. Okay, so this is a really good program to promote for student. So basically, once student kalian complete programnya 9 bulan itu, student akan diganti visanya dari student visa ke yang namanya skill worker visa. Oke, skill worker visa ini adalah resmi dan program kita itu accredited by City and Guilds under subvisa 4222. Ya, jadi kalau kalian search in Google, 4222 ini adalah visa resmi untuk skill health and care worker in the UK. Ya, jadi memang ini adalah visa resmi dan visa ini akan um, provide student kalian with a lot of job tapi related di bidang home care doang. Ya, jadi anything related to home care, health care ataupun adult care. Oke. Yap. So basically itu programnya. In terms of location, kita ada 2 lokasi yang sangat menarik. Kampus kita ada di London. Kalau yang London sendiri, kita kampusnya dekat di Greenwich area atau dekat banget sama partner university kita di UK yang namanya University of Greenwich. Ya, jadi ini enak banget. Lokasinya juga ada di zone 1 di tengah-tengah kota London. Oke. So, kita juga ada another campus, itu di kota Oxford. Oxford campus kita itu ada di Oxford Center kita, which is kita sering sebutnya OIPC. Jadi kita udah ada new building untuk program adult care ini. Oke, so basically ada di 2 lokasi, bedanya adalah yang satu kota besar, definitely London. Kalau Oxford itu kotanya lebih kecil, so it's like suitable, especially ketika kalian, let's say student kalian tuh really concerned about budget ya. Jadi kalau misalnya student-nya mau yang living cost yang lebih affordable, I think Oxford is a great options karena memang living cost-nya jauh lebih murah ya karena kita compare ke London. Kampus Oxford juga sama, kita ada di city center Oxford, so it's really close to anywhere. Kita dekat ke train station, we are close to market, supermarket, dan masih banyak city attraction yang lainnya. Oke, to apply is really easy. Basically, student kalian harus provide dokumen yang ada di sini. So, dokumennya very standard ya, sama seperti biasanya kita apply. We will need like your student passport, terus juga transkrip ya. Jadi kalau dia dari anak SMA, berarti kita akan butuh transkrip SMA-nya. Kalau dia udah S1, kita akan butuh transkrip dan ijazah S1-nya. Oke. And then any visa, any UK visa. Lalu kita juga butuh yang namanya CELT. Di sini kita butuhnya IELTS UKVI untuk English levelnya. Tapi IELTS yang kita minta itu nggak tinggi ya. Jadi kita basically hanya butuh 5,5 untuk program ini. Oke. So as long as your student punya IELTS 5,5, mereka udah bisa eligible untuk program ini. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan biasanya kita akan provide 1 kali mock interview dengan student kalian, let's say sebelum mereka go through the real interview. Oke. Karena jujur aja, honestly untuk program ini
In terms of document, ketika student apply, itu akan sangat gampang untuk dapat offer letter. Oke, part yang sulitnya itu adalah interviewnya. Ya, jadi basically karena interviewer kita itu ada dua, jadi satu itu berasal dari kampus atau head of program kita sendiri. Yang kedua itu ada orang ataupun representatif dari City and Guilds accreditation. Ya, jadi mereka tuh yang nge-provide accreditation subskill visa itu. Jadi mungkin pertanyaan dari kampusnya lumayan simple, tapi pertanyaan dari immigration-nya lumayan complicated. Ya, so biasanya kita akan briefing student dulu, ya, but don't worry, sejauh ini student kita so far so good. As long as student kalian well prepare, mereka pasti akan bisa menjawab semua pertanyaan dari dua interviewer itu. Oke? So basically ini adalah set skill yang akan ditanyain. Basically student-nya harus benar-benar tahu, ya, dia harus tahu programnya apa aja, apa yang akan dipelajari, kenapa dia benar-benar passionate dan tertarik sama program ini. Mungkin ada baiknya do not mention student-nya punya planning untuk stay di UK. I mean, honestly, student pasti mereka planning untuk stay in the UK, tapi kita nggak harus kasih tahu di depan, oke? So, karena kita harus membuktikan bahwa student-nya itu genuine mau study, oke? And then like a lot of things, mungkin kalau student ada experience in taking care of old people atau orang tua itu juga akan membantu dan lain-lain. Oke, so basically kurang lebih itu. Application process, like I mentioned, is quite simple. Jadi once kalian submit student document ke YES, biasanya itu sekitar 1-2 minggu, student kalian udah akan dapat yang namanya offer letter. And then once offer letternya udah ada, itu akan di-stated apakah masih ada conditionnya. So let's say condition yang ada itu pasti adanya interview atau dokumen lain yang student kalian masih butuh submit. Oke, kita juga mengharuskan contohnya student harus punya SKCK untuk disubmit nantinya sebelum final application. And once semuanya complete, biasanya student akan melakukan namanya deposit payment. And once studentnya udah deposit, mereka akan dapat yang namanya CAS atau cash letter untuk pembuatan visa. Oke, so it's pretty simple. Stepnya ada 3 itu. And then once mereka nyampe di UK, kita ada yang namanya pre-arrival, di mana kita ada tim yang akan ngebantu new student to settling in both in London and Oxford campus. Okay, so yep, basically itu. So ini adalah summary aja ya. So why study OIPC Career Center? Basically kita ada yang namanya graduate employment, which is really important. So kalian nggak perlu worry, student kalian akan jobless right after the diploma. Yang kedua adalah salary yang very attractive. I think ini salah satu daya tariknya juga to a lot of student karena mereka bisa dapetin sekitar 23.000 average salary once they complete. Oke. Okay? And then kita ada 2 lokasi yang menarik di kota London dan juga kota Oxford yang juga merupakan kota pelajar untuk anak-anak Indonesia. Programnya sendiri very short, so it's a short program, hanya 9 bulan. And then it's very competitive. Tuition kita yang paling rendah itu ada di 8.000 once student kalian dapat scholarship-nya. Jadi there's a lot of benefit within this program. Okay? Nah, aku mau play satu video lagi sebelum kita summarize the program. Tapi setelah ini kita akan punya Q&A singkat, just in case kalian punya pertanyaan. Oke? If you want to do something important, care for others. Working in adult social care, you'll find so many opportunities to make a difference to people's lives. And they'll make a difference to yours. All you need to get started are your natural qualities. There's training for everything else. It's not always easy, but it's always worth it. And we're recruiting now in your local area. Care for others. Make a difference. Search adult social care jobs. Okay, I think that's come to the end of the presentation. Ya, presentasinya lumayan singkat karena memang hanya ada satu program. But basically kita akan open mungkin lebih ke Q&A aja, jadi kita bisa bahas things in detail yang mungkin kalian pengen tahu. Oke? Oke, thank you Ko Felix presentation-nya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan drop di Q&A box atau bisa raise hand aja, I'll allow you to talk.
Oke, sambil nunggu pertanyaan yang lain mungkin aku dulu mungkin. Boleh boleh. Kalau yang untuk, yang ngarahin interview biasanya dari Kofelis apa dari tim yang ada di centernya kok? Dari aku mungkin aku akan kasih setlist pertanyaan, tapi kita ada tim dari admission kita yang akan bantu. Jadi untuk mau interviewnya, kita udah punya dedicated, person untuk bantu. Jadi biasanya kita harus booking, time slot-nya. So, mock interviewnya biasanya sekitar 1 jam. Jadi student itu harus punya waktu kosong 1 jam, and then kita akan prepare mock interview itu let's say seminggu atau 2 minggu sebelum interview aslinya, Oke oke. gitu. Berarti, kira-kira, untuk real interview-nya biasanya rata-rata berapa menit students harus ini? 30 menit minimal sampai 3 1 mulut ya? Ya oke. Berarti, yang mock-nya minimal 1 jam, ini, untuk real interview-nya 30 menit ya? betul. Oke, ini kita udah ada pertanyaan. Waktu term 3 apa placement itu paid or unpaid? Nah, untuk term 3 basically placement itu unpaid. Ya, jadi karena placement yang di term 3 itu masih, included in the program. Oh, I mean is part of the program. Ya, jadi, memang term 1, 2, 3 itu student belum boleh kerja. Karena kan memang diplomanya juga cuma 9 bulan. Jadi kita mau benar-benar fokusin student-nya itu fully belajar. Oke. But once after term 3 selesai, ketika visa mereka itu diganti ke subskill visa, mereka akan mulai dapat gaji. Jadi mulai di paid-nya itu setelah visanya diganti ke subskill visa. Oke. Nah, pasti Oke. mungkin dari teman-teman pasti nanti banyak pertanyaan nih. Jadi gimana cara ganti visanya gitu kan? Gitu ya. Ya, ini aku Nah, mau tanyain. it's quite simple sebenarnya. Jadi nanti tim dari kita yang akan bantu. Jadi proses penggantian visa adalah di subskill visa ini 422 ini syaratnya adalah satu aja ya, as long as student punya job offer. Nah, di mana job offer itu kan akan dicariin dari kampus, dari kita. So once kita ada punya job offer, kita akan masukin nama and sponsor company-nya by system. Nah, once UKVI terima itu, student akan langsung visa statusnya diubah ke 4222 dan mereka udah mulai boleh kerja. Oke. Nah, tapi memang ketika the first time student dapetin visa itu, dia akan hanya dapat 1 tahun. Oke. Jadi ketika pertama apply, student hanya akan dapat 1 tahun durasinya untuk dia kerja full 1 tahun. Nah, the next year ketika dia mau perpanjang, itu dia harus punya sponsor company sama. Oke. Tapi untuk next year-nya dia bisa langsung perpanjang ke 2 tahun. So basically 1 tahun dulu baru nanti 2 tahun. Kayak gitu. Karena mereka harus lihat kayak performance dan juga mungkin genuinity dari student-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi memang the first year itu the first the first job itu basically hanya 1 tahun ya. Tapi setelah itu kalau student mau continue dan mereka let's say pindah ke company lain, mereka bisa dapetin 2 years contract, mereka bisa kerja so on and so on under the same visa. Oke. Jadi kayak gitu. Oke, any more questions teman-teman? Kita masih punya cukup banyak waktu buat Q&A. Mungkin dari So Zazi far ini, pertanyaan lagi nggak? ini tahun keberapa ya kok? Karena kan ini masih programnya masih baru ya. Berarti kalau untuk next Betul. ya cycle-nya ini tahun keberapa? Nah, jadi sebenarnya program ini udah lama ada di UK. So, it's not a new program karena kalau kalian search programnya itu udah kurang lebih 15 tahun in the UK. Nah, tapi baru di take over sama kita itu mulai tahun ini. Jadi programnya so far udah berjalan kurang lebih ini bulan September 6 bulan ya. Jadi kurang lebih udah 6 bulan dan ini udah kalau yang September ini udah intake yang ke-6 kita. Dan so far intake September dan November itu udah penuh. Jadi the next intake itu bakal Januari.
So far Indonesian student kita ada di September intake mendatang ini dan November. Itu adalah the first cohort of Indonesian student. Oke. Kalau per termnya ada maksimum jumlah students-nya nggak kok? Untuk apa? Sorry. Per term, I mean per intake. Per intake-nya kita hanya terima 300 global. Mm. Global ya. Jadi nggak ada batasan Indonesia berapa specifically ya. Belum ada sih. Jadi kita nggak ada spesifik per country how many, tapi kita ada memang cap di beberapa market. Jadi kayak di India dan di Afrika itu memang ada cap of student atau kuotanya. Tapi untuk Indonesia belum ada. Mm, Oke, noted. Berarti next intake-nya Januari ya. betul. Masih ya ada cukup waktu buat new students. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah harus keluar dari UK dulu ketika perpanjang visa? Tidak harus Terus berapa salary di awal? Ya, jadi tidak harus keluar. Jadi itu hanya akan diproses by kampus dan salary di awal itu sekitar 23.000 startingnya per tahunnya itu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lain mungkin? Jadi sebenarnya quite straightforward ya, teman-teman semua entry requirements-nya, terus prospek students-nya juga. Jadi benar potensial. Jadwal kelas seperti apa? Apakah padat? Apakah sempat untuk search part-time job? Nah, kalau dengan visa 9 bulan itu berarti kan student visa ya, kok ya. Itu dengan 9 bulan dia tetap bisa part-time atau enggak? Belum bisa. Yes. Jadi belum bisa kerja or part-time or anything during the 9 months. Jadi student memang harus fully belajar, basically. Oke. Nah, kalau kalian mau baca lebih singkat, nanti bisa googling 4222. Itu adalah diploma handbook, adult care handbook di UK. Dan nantinya akreditasi kita under City and Guilds yang ini. Oke, aku bisa share ini di chat box. Jadi if you need reference bisa ke sini. Ya, oke. Kalau jadwal kuliahnya per minggu kira-kira berapa hari atau berapa jam kok? Buat Ya, gambaran aja. untuk jadwal sendiri lumayan padat ya. Jadi student itu per harinya kurang minimalnya itu 6 jam. Maksimalnya bisa sampai 8 jam per harinya. Nah, dan student itu harus masuk kelas Monday to Friday. Jadi memang off-nya itu di weekend doang. Oke, jadi emang karena singkat squash ke 9 bulan itu Betul. kerjanya bisa full time setelahnya aja ya. Betul. Jadi mungkin karena program memang dipadetin, sebenarnya bukan dipadetin, karena memang cuma 9 bulan, itu kelas hour-nya pasti akan jauh lebih padat. Kayak gitu. Oke. Kalau untuk deposit tadi kan sempat di 1.000 ya kok ya? Betul. Only 1.000 untuk depositnya buat dapat cashnya. Yes, jadi untuk dapat cash, itu student harus deposit 3.000. Oke. 3.000. Nah, 1.000 itu adalah untuk bisa dapat slot interview. Oh, I see. Jadi setelah dapat offer, dia deposit 1.000. Oke, Setelahnya berarti 2.000 atau 3.000 untuk 2.000. dapat cashnya. 2.000 berarti sisanya itu ya. Betul. Jadi 1.000 dulu, baru nanti interviewnya ada tembus, baru another 2.000 untuk dapetin cashnya. Oke. Kok kira-kira kan ini sekarang banyak refusal ya dari negara-negara yang lain gitu. Betul. Uh, ah, ah. Jadi untuk Australia juga sekarang ada International Students Cup dan itu ngaruh juga sama acceptance-nya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada students dengan refusal background kayak gitu dari Australia atau dari Kanada dan ambil program ini, kira-kira masih ada opportunity nggak? Yes, memang kalau itu case by case ya. Jadi itu case by case banget. Tapi kalau studentnya punya recent rejection,
itu kita saranin jangan dulu, karena memang mereka especially like Commonwealth, itu mereka pasti nge-link visanya. Tapi kalau historinya udah 1 tahun, itu nggak masalah. Jadi let's say dia ditolaknya last year, this year mau coba untuk apply, it's okay. Tapi kalau masih recently, let's say 3 bulan, 6 bulan, itu pasti akan ke-track dan kita tetap harus declare, kayak gitu. Oke, oke, Mhm. noted. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman semua? Nanti aku minta slide-nya ya, Ko, ya. Mau aku Boleh. kirim ke agent partners, ya. Siap. Oke, kayaknya udah cukup clear, belum ada Udah pertanyaan cukup lagi, kayaknya. udah kejawab semua, iya. Oke. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, mungkin nanti seperti biasa bisa email atau chat aku aja. Aku akan bantu untuk jawab. Kalau misalnya nanti pertanyaan mungkin cukup kompleks, aku akan tanyakan ke Ko Felix untuk dapat jawabannya, gitu. Oke. Oke. Yeah, I think pretty clean. Thank you so much Ko Felix waktunya. Thank you teman-teman yang udah Thank you join hari all for ini. attending. Yeah, hopefully we'll send some students for January intake. Okay, thank you all. Thank you all. Bye-bye, take care.